Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallahul azim. Hari ini sidang Jumat rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Alhamdulillah, bismillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita semua Allah masih memberikan modal usia kepada kita semua. Yang lainnya Allah tentunya masih memberikan modal sehat kepada kita semua, sehat lahir maupun sehat batin. Mudah-mudahan tentunya berbagai modal yang Allah berikan ini yang begitu amat penting bagi kita, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya selalu dalam rangka ibadah-ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian hingga yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari sidang Jumat rahimahullah, saya berhasil menghormati para dosa-dosa yang berwasiat khususnya untuk diri sendiri, untuk kita sekalian. Mari untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa yang sudah sangat penting di antara kita, bagaimana kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sedang Jumat rahimahullah. Alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman yang saat ini sedang berpuasa, yang mau melaksanakan puasa, yang rajin melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sebaliknya, alangkah ruginya orang-orang yang hari ini, tahun ini, bulan ini tidak mau berpuasa, tidak rajin berpuasa, bahkan tidak ridho berpuasa. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, orang-orang yang rajin melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan punya tulus ikhlas karena Allah, maka orang-orang ini paling tidak yang pertama kata para ulama, berdasarkan tentunya ayat Quran dan hadis baginda Nabi, yang pertama paling tidak orang tersebut sedang dipersiapkan menjadi orang yang bertakwa. Satu. Ayatnya sudah sangat jelas sejak awal menyampaikan. Al-Baqarah misalkan 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni bagaimana kita dengan bulan Ramadan ini, kalau kita mau berpuasa di bulan Ramadan ini, kita minta berpuasa di bulan Ramadan ini lillahi ta'ala, maka itu tanda-tanda sedang dipersiapkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, kenapa betapa pentingnya menjadi orang yang takwa ini? Karena memang penghuni surga nanti di kelak di akhirat itu orang takwa. Bahkan bekal yang paling baik, sebaik-baik bekal di dunia maupun di akhirat, takwa.
selamat. Maka hidup di dunianya akan bahagia. Tidak ada istilah sengsara dalam hidup. Karena orang-orang takwa, ketika dia bertakwa, maka di sana dia ada sabar. Ketika bertakwa, maka di sana ada syukur. Dia diberikan limpahan karunia nikmat, dia bersyukur, syukur beribadah. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, bersabar pun tentu beribadah. Jadi tidak ada yang salah bagi orang yang takwa. Tidak ada yang rugi dalam hidup ini bagi orang yang takwa. Musibah, anugerah, sabar, itu semua akan menjadikan meningkatkan ketakwaan, akan meningkatkan tentunya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sabar maupun syukur. Hari jamaah rahimahullah. Itu yang pertama, paling tidak dengan Ramadan, paling tidak dengan tentunya puasa di bulan Ramadan ini, bagaimana hamba Allah tersebut sedang dipersiapkan menjadi orang yang takwa. Maka kalimatnya pun la'allakum tattaqun. Bagaimana menjadi orang yang takwa itu? Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang takwa. Dengan berpuasa di siang hari, tidak ada istilah mengeluh, lapar, lelah, haus, bukan. Itu semua dihadapi dengan penuh kenikmatan, penuh penghayatan. Tentunya billah ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari jamaah rahimahullah, itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tanda-tanda sedang dipersiapkan menjadi orang-orang ahli syukur. Mana di antaranya dalam Al-Quran misalkan 185 serang kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai ujung ayat ada kalimat wa la'allakum tashkurun. Jadi bagaimana formulasi ini di bulan Ramadan, ibadah demi ibadah yang dilakukan, ujung-ujungnya bagaimana kita sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah rahimahullah, di Ramadan ini bagaimana disadari ataupun tidak, kita sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang ahli syukur. Bayangkan seharian kita tidak makan, tidak minum, bahkan yang halal pun suami istri tidak boleh melakukannya di siang hari. Kalau malam hari boleh, kalau malam hari makan, minum termasuk hubungan suami istri, kecuali dalam waktu terlarang. Namun jamaah rahimahullah, lantas satu hari itu di penghujung maghrib, di penghujung mau adzan maghrib, mau terbenam matahari, kita sudah punya harapan yang sangat pasti atau bahkan sudah dipastikan bahwa kita akan makan dan minum. Bahkan sudah disediakan mulai asinan sampai yang manis-manis dan lain sebagainya, sudah disiapkan. Kita optimis akan makan minum, bahkan makan minum yang enak. Tapi kebayang tidak, bagaimana saudara kita yang tak punya makanan, yang tak punya minuman sehari-hari, bukan saja di bulan Ramadan, mereka satu hari, dua hari tidak makan, yang tak punya kejelasan apakah di penghujung nanti hari akan berjumpa dengan makanan dan minuman. Kalau kita sudah siap makanan dan minuman, bahkan ketika maghrib tak semuanya bisa kita makan. Tapi orang-orang yang tak punya, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, mereka di sana tidak ada kepastian mereka bisa menemukan makanan dan minuman. Subhanallah. Makanya Allah berikan garansi kepada orang-orang yang sahur, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allah berikan ganjaran ujrah ketika di dunia ketika berpuasa bagi orang yang sahur. Hanya orang yang sahur, orang yang tak sahur tidak akan merasakan ini kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan itu? Kata Rasul yang pertama, ketika dia berbuka puasa, kita iftar. Kita rasakan bagaimana betapa bahagianya kita ketika kita berbuka puasa. Subhanallah. Tak tergantikan, tak terbandingkan begitu bahagianya ketika berbuka puasa. Orang yang sahur,
Kalau yang tidak sahur itu lain lagi ceritanya. Hari jamaah rahimahullah, yang kedua, kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa apa? Yakni bagaimana nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bagaimana kita bahagia kita akan berjumpa dengan Sang Khalik yang maha baik. Kita akan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Allah yang telah menciptakan diri kita, Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kita, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah memberikan keadilan kepada kita. Subhanallah. Nanti di antara hanya diberikan orang sahur. Kalimatnya juga liqa'i rabbi, bukan perjumpaan lewat WA, bukan perjumpaan lewat tentunya media sosial, bukan. Liqa'i rabbi, berjumpa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jamaah rahimahullah, lagi-lagi interaksi ini diberikan ini kepada orang-orang yang sahur. Yang tidak sahur, itu Rasulullah SAW sampaikan. Jamaah rahimahullah, oleh karena itu tentunya dengan Ramadan ini yang kedua, bagaimana tujuan daripada puasa ini, yakni kita yang sedang dipersiapkan menjadi ahli syukur, sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang senang bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, lantas yang ketiga, paling tidak, kenapa orang-orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan ini menjadi orang yang beruntung? Karena yang ketiga kata para ulama, bagaimana dengan Ramadan ini, dengan puasa di bulan Ramadan ini dan pada ibadah yang lainnya, Allah sedang mempersiapkan diri kita menjadi hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosa. Subhanallah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini sahih, tidak diragukan lagi. Bukan hoax, ini hadis sahih kebenarannya. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Siapa orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas menjalaninya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Maka kita semua termasuk orang yang beruntung bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Boleh jadi ada saudara kita, keluarga kita yang tahun ini sudah duluan Allah panggil, tidak berjumpa lagi dengan Ramadan ini. Tapi kita Allah takdirkan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan ini. Oleh karena itu alangkah ruginya, rugi sekali orang yang Allah takdirkan bisa hadir, masih Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini bulan Ramadan ini, lantas tidak puasa, amat sangat rugi. Ruginya bukan hanya dunia, tapi rugi dunia dunia. Kenapa? Karena itu fakta dan keterangan-keterangan yang jelaskan bagaimana dalam Quran, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan begitu banyak kebaikan, satulah keutamaan kalau kita mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari jamaah rahimahullah, mudah-mudahan tentunya kita semua dibolehkan menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadikan orang-orang yang begitu mudah ikhlas untuk menjalani ibadah puasa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua disampaikan di penghujung Ramadan ini bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan di penghujung kita bisa berjumpa dengan yang namanya Aidul Fitri. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini sidang Jumat rahimahullah pada kesempatan khutbah yang kedua ini sekedar menguatkan apa yang sudah kita bahas, bagaimana kita semua dengan Ramadan ini, ternyata Ramadan ini bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita. Allah ciptakan
Ramadan ini. Allah perintahkan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana qiyam Ramadan dan ibadah yang lain di bulan Ramadan ini. Itu untuk kita. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya orang-orang yang tentunya dengan sami'na wa ata'na melakukan, mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Alangkah beruntungnya. Yang tentunya sebaliknya, alangkah ruginya bagi orang-orang yang tak mau melakukan, mengerjakan ibadah-ibadah Ramadan ini. Kalaupun mau tentunya dengan tidak ikhlas, itu alangkah ruginya. Kenapa? Karena begitu banyak keterangan penjelasan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai kepada kita, informasi yang sampai kepada tentunya hamba-hamba Allah di muka bumi ini berkenaan dengan keutamaan fadilah bagaimana kita puasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, hari ini jamaah rahmatullah kita semua yang semakin meningkatkan semangat kita ibadah di bulan Ramadan ini, yang tentunya hanya tinggal separuh lagi di bulan Ramadan ini. Kalau tidak hanya 2 minggu atau kurang lebih 15 atau 14 hari lagi kita bisa menjalankan ibadah puasa di Ramadan ini. Tentunya secara manusiawi semakin tentunya merasa lelah, capek dan sebagainya, itu manusiawi. Tapi dibalik itu semua, insya Allah tentunya ampunan Allah sudah Allah siapkan. Tentunya ketakwaan, ahli syukur, itu semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita yang mau melaksanakan ibadah puasa, imanan wa ihtisaban, ridha lillahi ta'ala. Hari jamaah yang mereka itu diperlukan untuk panjang kedua ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan bimbingan, selalu Allah berikan petunjuk dan istiqomah dalam rangka taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin wa hamdan amin hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawana shaghira. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, Wahai yang Maha Mendengar, Wahai yang Maha Pengampun, Wahai yang Maha Tahu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, yang disengaja ataupun yang tidak kami sengaja, mempermalukan kami lakukan. Ampuni ya Allah seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, perbuatan kami, guru-guru kami, yang susah kami tidak meninggalkan kami. Mereka semua dalam darjah merindukan doa-doa dari kami. Terima iman dan Islamnya ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan tempatkan di tempat yang kami ridhoi ya Allah. Ya Rabbi ya Allah ya Rabbana, ampuni juga ibu bapak kami, guru-guru kami yang masih ada di dunia ini. Panjangkan umurnya, berkahkan kesehatan, terutama mereka semua dan kami pun sama. Dan biarkan kami semua bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka fil husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa rajaka wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla ورحمة من النور ومغفرة أكبر. اللهم هون علينا في شقوة الدنيا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.